Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Saya berada di SMK NASA Boarding School, ya 7 km dari arah Jalan Cagak ke arah Ciater. Nah, kemudian keberadaan SMK Tunas Bangsa ini di dalamnya yaitu dengan ada 3 jurusan, yaitu pariwisata, kemudian jasa boga, kemudian akuntansi. Dan kemudian di sini juga ada pondok pesantrennya. Kemudian ada asrama yang bagi yang jauh di luar sana untuk sekolah ke sini. Jadi bagi bapak-bapak dan saudara sekalian yang ingin sekolah ke sini, kalaupun jauh, insya Allah di sini bisa ditampung dengan pondok pesantren, bisa ditampung dengan asrama. Oke, kita sekarang ingin melihat di dalamnya seperti apa, kegiatan apa yang dilakukan di SMK Tunas Bangsa ini. Kita coba cek ke dalam ya. Nah, ini ruang lobby ya, nah tamu di sini kita bisa ngobrol dari pelayanan prima, ada daftar hadirnya di sini. Jadi nanti tamu dari mana pun kita insya Allah akan dihormati dan oleh para personel di SMK NASA ini. Nah, kemudian kita lihat di sini ada beberapa ruangannya dan kegiatannya. Nah, saudara, saya sekarang sudah berada di dalam nih. Kita coba cross-check ke ruang tata usaha ya. Ini ada ruang tata usaha. Saya ingin mencoba berwawancara apakah pembiayaan ini bisa dijangkau enggak oleh masyarakat kita ya. Nah, ini ada petugas tata usaha. Assalamualaikum Bu. Ibu udah berapa lama ya di sini, tugas di sini? Kurang lebih baru 1 bulan saya baru di sini. Oh, baru ya. Iya. Terus pengalaman Ibu pembiayaan yang dikeluarkan atau dibebankan ke orang tua atau siswa kira-kira bisa terjangkau nggak Bu? Iya, bisa dibilang sangat terjangkau kalau di sini. Ya, kalau yang misalkan ada bantuan yang tidak mampu tapi ingin sekolah ke sini gimana? Iya, bisa. Di sini ada program beasiswa juga buat siswa yang kurang mampu. Terus digratiskan gitu. Gratisnya seperti apa? Sesuai kategori, ada yang full gratis, ada yang sebagian gitu, bayarnya per tahun berapa gitu beasiswanya, jadi tidak full. Oh ya, ya terima kasih Bu ya. Nah, saudara sekalian, ternyata di sini unik juga ya. SMK ya katakanlah pariwisata kemudian jasa boga akuntansi, tapi bisa menampung orang-orang yang tidak mampu. Jadi bisa ada gratis pool, bisa gratis berapa persen gitu Pak ya, bisa gratis berapa persen, kemudian mungkin ada cara-cara lain berdasarkan kategori masing-masing gitu ya. Nah, itu saudara saya keunikan dari SMK ini berarti bisa terjangkau oleh semua kalangan ya. Kita lihat ke ruang yang lain. Ini ada ruang kepala sekolah ya. Ruang kepala sekolah, kita coba kita hubungi ya kepala sekolahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini maaf aja saya mengganggu Pak. Tiga. Nah, ini Bapak kepala sekolah di SMK NASA. Pak, boleh saya ambil kursinya? Boleh. Tadi saya sudah mendahului masuk ke ruang perusahaan. Iya. Jadi saya bertanya masalah keuangan Pak. Tadi saya bertanya masalah keuangan untuk orang yang tidak mampu berani seperti apa. Nah, tadi saya mendapat keterangan dari tadi katanya ada yang gratis juga, cuma digratiskan
presentasi masing-masing. Nah, ini bagaimana menurut Bapak? Memang program di SMA Fakultas Bahasa mengenal pembiayaan sangat fleksibel sekali. Ya. Pertama, fleksibel di sini mungkin ada kebanyakan yang masuk sini kan orangnya sangat heterogen, tidak semua mampu dan tidak semua juga tidak mampu. Jadi bagi yang tidak mampu itu ada program-program khusus yang seperti beasiswa yang di sini yang dimaksud adalah pertama dilihat dari tingkat prestasi anak, juga itu ada beasiswa maupun dari olahraganya ataupun skill kemampuan daya nalarnya. Terus yang kedua, murni yang tidak mampu itu ada semacam surat keterangan dari desa, itu juga dapat beasiswa. Adapun juga orang tua siswa yang istilahnya ingin membayar setengahnya juga ini dipersilakan untuk supaya terjangkau bisa sekolah putra putrinya di SMA Fakultas Bahasa. Jadi untuk masalah biaya di sini tidak diragukan atau jangan sampai mentok karena biaya sudah dimaksimalkan ataupun mungkin bisa ada job-job untuk yang tidak mampu atau ada yang tawar-menawar masalah biaya. Terus begini Pak, katanya kalau yang dari jauh, misalkan dari luar wilayah ini, kemudian ingin sekolah di sini, katanya ini ada pondok pesantrennya. Ya, untuk rencana pengembangan sekolah di SMA Fakultas Bahasa, insya Allah untuk tahun depan di sini ada semacam sekolah boarding school yang di dalamnya ada program pesantren yang disediakan pondok-pondok untuk yang berniat berpesantren. Ada juga asrama khusus bagi yang siswanya tidak pesantren tetapi datang dari jauh, disediakan juga asrama untuk siswa yang tidak pesantren tetapi disediakan asrama secara gratis di sini untuk siswa yang jauh di luar kecamatan Ciater. Oh ya. Saudara sekalian, tadi kita dengar ya wawancara dengan kepala sekolah. Jadi kategori untuk beasiswa itu ada beasiswa yang berprestasi, artinya prestasi akademik, prestasi olahraga. Ini diberikan keringanan oleh pihak sekolah. Kemudian ada juga beasiswa bagi orang tua yang kurang mampu. Nah, bagi orang tua yang tidak mampu ini diklasifikasikan. Jadi ada yang bayar 50%, mungkin bayar 30%, mungkin ya ada juga mungkin full ya, kepala ya. Ada full dari tidak bayar sama sekali ya, kecuali mungkin baju ya yang dipakai oleh dia. Nah, kemudian yang unik ini 3 jurusan ini adalah jurusan yang tidak identik dengan pesantren. Akan tetapi di sini ada pesantrennya. Ini yang hebat, yang luar biasa. Ya kalau misalkan yang bernaung di Departemen Agama mungkin sudah tidak aneh ya. Ini bernaung di Dinas Pendidikan, akan tetapi ini ada pondok pesantrennya. Juga ada yang tidak mau pondok, tidak mau pesantren tapi jauh, itu disediakan juga asrama. Nah yang paling hebat itu ya saudara sekalian, maka silakanlah bapak-bapak dan ibu-ibu calon siswa yang sekarang duduk di kelas 9 ya, silakan untuk segeralah mendaftar ke SMK Fakultas Bahasa ini. Hebat saudara sekalian. Oke, kita lihat wawancara dengan jurusan-jurusan Pak ya. Saya izin minta wawancara dengan ketua-ketua jurusan, nanti keterangan lebih rinci dari ketua-ketua jurusan. Oke, kita coba berjalan ke sana ke ruangan yang lain. Nah, saudara sekalian, masih di sekitar SMK NASA. Sama sekeliling ya. Sekarang kita cari yang menjadi mesin dari sekolah ini, yaitu Wakasek Kurikulum. Ini yang mengolah sekolah ini agar menjadi baik, kurang baik dan sebagainya adalah kurikulum. Kita cari, ada di sini katanya. Saya cari-cari, berarti ada di sini. Ada saudara sekalian, ini Wakasek Kurikulum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak sebagai Wakasek Kurikulum ya, bisa saya bicara sebentar? Sambil duduk aja ya. Boleh Pak, ya. Silakan. Maaf Pak ya mengganggu aktivitas Bapak. Seperti apa Pak untuk mengolah kurikulum di sini kan ada katanya kalau SMK ada kurikulum sinkronisasi dan sebagainya, bisa dijabarkan lebih ini Pak? Mungkin untuk dari segi kurikulum itu
kita sudah dipastikan untuk SMK Tunas Bangsa itu melaksanakan sinkronisasi kurikulum atau kurikulum yang sesuai dengan SOP yang berada di industri. Maka dari itu di SMK NASA ini untuk kurikulumnya pasti akan selalu memakai atau menggunakan kurikulum dari pemerintah, yaitu dari Dinas Pendidikan, yang disesuaikan, yang diimplementasikan dengan kurikulum yang berada di industri, akhirnya selaras, dan ketika setelah selaras kita ajarkan di SMK Tunas Bangsa yang mencetak, yang tujuannya itu untuk mencetak siswa unggulan baik siswa NASA maupun alumni yang siap untuk bekerja di industri atau di perusahaan. Jadi berapa persen Pak kira kurikulum dari industri sekian persen, misalkan dari Dinas Pendidikan sekian persen dipadukan? Kalau dari permintaan skill yang telah dibicarakan dengan perusahaan, untuk perusahaan sudah menyanggupi sekitar 60% kurikulum industri, 40% kurikulum praktik di SMK. Artinya kan kurikulum yang dari industri itu ketika anak-anak di sini keluar dari sini ya sudah tamatan SMK ini, berarti anak-anak sudah siap kerja di industri ya, karena kurikulum yang diajarkan di sini itu dari industri. Dari industri ya. Itu hebat sekali Pak ya. Ya mudah-mudahan SMK ini diminati oleh masyarakat, sahabat-sahabat siswa untuk mudah kerja. Kalau kurikulum dari industri, artinya kalau masuk ke industri kan sudah siap kerja. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak ya. Mohon maaf ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita cari yang lain lagi. Ya, kita cari tempat-tempat yang lain yang kira keberadaan di sini. Di antaranya saya belum lihat pondok pesantrennya, bahkan belum lihat kegiatan di pondok pesantrennya. Nanti kita coba lihat ke sana ya. Yuk, oke. Saudara sekalian, kebetulan ini ketua jurusan ada di luar. Habis dari kelas Pak ya? Ya, habis dari kelas ya. Bisa mengganggu sebentar Pak? Boleh. Ya, Bapak ini ketua jurusan apa? Tata Boga. Tata Boga berarti yang masak ya, masak ya. Nah, ini ketua jurusan Tata Boga nih, Pak. Saya coba ingin berbicara sedikit ini, kasih pengalaman. Kira-kira belajar anak itu gimana kalau Tata Boga itu, Pak? Baik. Seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya manusia hidup itu tidak bisa lepas daripada dua hal, makanan dan minuman. Sehingga melihat daripada hal ini, dunia kuliner atau dunia masakan itu akan sangat berpengaruh dalam perkembangan atau keberlangsungan kehidupan manusia. Kita tidak bisa lepas daripada makanan dan minuman. Maka Bapak bisa lihat di restoran, di hotel, atau di tempat-tempat wisata, atau di pinggir-pinggir jalan, atau di mana saja, termasuk di kapal pesiar atau di pesawat terbang sekalipun, itu yang namanya makanan tidak bisa lepas daripada kehidupan manusia. Melihat hal itu jelas bahwa untuk lapangan pekerjaan itu sangat menjamin bagi kelulusan daripada mereka-mereka yang memiliki skill atau kemampuan di bidang makanan atau mengolah makanan dan minuman. Yang kedua, tidak akan rugi Pak belajar membuat atau mengolah makanan dan minuman. Kenapa? Karena dalam kebutuhan sehari-hari pun kita di keluarga tidak bisa lepas kita untuk bisa mengolah makanan dan minuman. Bapak bisa ketahui lah, seorang perempuan bisa masak itu pasti disayang oleh mertuanya. Betul, jadi kebanggaan anak-anaknya, jadi kebanggaan suaminya. Begitupun suami yang bisa masak. Itu jadi tidak akan rugi kita punya skill dan kemampuan saudara sekalian, ternyata ini walaupun laki-laki nih ya, tapi ini jago masak Pak ya. Insya Allah sehingga jadi ketua jurusan. Bahkan kalau kita lihat sekarang Pak ya, katakanlah perempuan sekarang terkadang masak itu ya katakanlah anak-anak sekarang itu pada nggak bisa gitu ya, pada nggak bisa. Nah, disinilah tepat ya. Di sini ingin tadi kan kata ketua jurusan kalau ingin disayang suami, perempuan harus pintar masak. Ya, inilah ya. Jadi Pak, terima kasih ya. Untuk kerja juga sangat mudah ya. Ya, untuk kerja di jurusan Tata Boga ini sangat mudah sekali katanya. Minimal kerja di rumah tangga yang disayangi oleh suami. Dan perlu ketahui juga Pak ya, saya menambahkan untuk berwira swasta pun itu jurusan Tata Boga sangatlah mudah. Hanya dengan modal 1 juta atau 500 pun itu sudah
bisa berwira swasta. Kelebihan, kehebatannya ya. Ya, kalau kita tidak mau bekerja kan itu lebih bagusnya lagi seperti itu. Ya, terima kasih Pak ya. Sama-sama, Nanti saya Pak. akan coba ini keliling-keliling SMK ini ya, dari beberapa jurusan akan saya coba. Siap. Terus kegiatan di sini akan kita coba biar masyarakat pada tahu apa saja kegiatan di sini. Ya, terima kasih Pak ya. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih ya. Ya, kita lihat. ingin menginformasikan kepada halayak masyarakat di wilayah Ciater, khususnya umumnya kepada seluruh masyarakat di luar wilayah Ciater, bahwa di SMK Tunas Bangsa program-programnya sangat menjamin anak didiknya untuk siap bekerja di dunia industri ataupun di dunia usaha. Bahkan dari sejak berdiri SMK Tunas Bangsa dari tahun 2004, bahwa SMK Tunas Bangsa sangat terkenal dengan lulusannya yang sanggup diserap oleh dunia industri, khususnya di wilayah Ciater, contohnya Sariater, TGR, CRR, dan lain-lain. Apalagi sekarang yang sudah ditingkatkan lagi kerjasama industrinya, sehingga untuk masyarakat yang di wilayah Ciater maupun luar wilayah Ciater jangan ragu-ragu lagi untuk mendaftarkan anak putra-putrinya untuk mendaftar di SMK Tunas Bangsa, karena program-programnya apalagi untuk pengembangan rencana pengembangan sekolah ini akan ditingkatkan dengan SMK Tunas Bangsa Boarding School, yaitu di dalamnya ada program pondok pesantren ya, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi peminat siswa di luar Kecamatan Ciater juga bisa datang ke sini, bisa mondok di pondok pesantren ataupun bisa mondok di asrama biasa secara mandiri. Karena program di SMK Tunas Bangsa tidak menginginkan siswa yang jauh itu kos di luar sekolah, karena tidak terjamin keamanannya. Tetapi di SMK Tunas Bangsa dipersiapkan asrama secara gratis untuk yang mandiri atau tidak yang pesantren. Tetapi yang khusus yang pesantren ada juga asrama pondok pesantren. Untuk itu silahkan jangan ragu-ragu lagi kepada Bapak Ibu putra putrinya mendaftarkan diri di SMK Tunas Bangsa. Selain itu ekstrakurikuler yang harus diberitahukan juga. Yang pertama adalah ekstrakurikuler TNI Polri. Jadi dipersiapkan calon-calon TNI dan Polri dididik di sini di Diklat, sehingga nanti pas pendaftaran anak-anak didik itu telah siap untuk menjadi calon TNI maupun calon Polri. Juga ada ekstrakurikuler tentang security atau satpam keamanan, sehingga pas keluar dari sini lulusannya siap untuk menjadi pengamanan di setiap industri.
dengan membawa sertifikat. Begitu memudahkan lulusannya diterima oleh industri. Dan program-program lainnya juga banyak, mungkin nanti akan diterangkan masing-masing jurusan, karena setiap jurusan akan memperkenalkan kepada semua masyarakat yang mendengarkan ini, sehingga jangan ragu-ragu lagi. Selamat bergabung di SMK Tunas Bangsa. Insya Allah lulusan di SMK Tunas Bangsa akan dijamin bekerja secara mandiri atau wirausaha dan bekerja di industri untuk mengisi lowongan kerja di setiap industri yang bekerja sama dengan SMK Tunas Bangsa. Terima kasih, mudah-mudahan berkenan di Bapak Ibu sekalian sehingga tidak ragu lagi untuk mendaftar di SMK Tunas Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Akbar. Di SMK Tunas Bangsa ini saya selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum atau divisi kurikulum. Di SMK Tunas Bangsa ini terdiri dari 3 jurusan atau 3 program keahlian, yaitu ada akuntansi, perhotelan, dan tata boga. Nah, berkaitan dengan kurikulum yang diajarkan di jurusan masing-masing itu kurikulum yang sesuai dengan standar sinkronisasi kurikulum dengan industri atau dengan SOP atau dengan syarat-syarat yang harus diberlakukan oleh perusahaan atau industri. Maka dari itu tujuan dari kurikulum ini untuk mencetak lulusan yang unggul dalam bidang atau program keahliannya yang sesuai dengan SOP dan kurikulum yang berada di industri. Kurikulum yang dipakai di SMK Tunas Bangsa Nasacihatra ini kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum K13 revisi 2017 untuk kelas 10 dan kelas 11. Untuk kelas 12 kurikulum K13 revisi 2014. Kurikulum juga sekarang akan dilaksanakan kepada kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum berbasis industri dan pondok pesantren, dikarenakan di SMK Tunas Bangsa Nasacihatra ini akan diberlakukan SMK Tunas Bangsa Nasacihatra Boarding School atau berbasis pondok pesantren, yang ini lebih fokus kepada ilmu tahfiz dan dakwah. Nah, maka dari itu kepada seluruh calon siswa yang akan mendaftar di SMK Tunas Bangsa, jangan sampai salah memilih kemana Anda sekolah. Yang jelas pilihlah SMK Tunas Bangsa karena di NASA ini adalah menjawab tantangan untuk apa kamu nanti di masa depan. Nah, mungkin itu saja dari saya selaku wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Selamat bergabung, selamat dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.